Shalom, servant of God. It's very blessing. It's very graceful. We can meet together in YouTube for take a live streaming for this English service. And now we want to start our worship today by prayer. Let's pray. Lord, thank you for your blessing that you have given to us. And now we want to start our worship today. Please bless us. In the name of Jesus we pray. Amen. Let's sing this song together. Let's prepare ourselves. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I'll belong. Lord, all I ever need is you.
Let's sing it from the start. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come to me in your embrace. I belong. Lord, all I ever need is you. Forever I'll be yours. Let's raise our hand. Let's raise our hand. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come to me near. In your embrace I'll be yours. Not all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come to me near. In your embrace I'll be yours. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Lord, thank you for your blessing that you have given to us. And now we want to start our worship today. Please bless your speaker. Oh, he can speak by your anointed oil. In the name of Jesus I pray. Amen. Salam semuanya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Suatu kebahagiaan kita bisa bersama-sama saat ini. Kita tetap di dalam naungan dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak sekali permasalahan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin setiap orang pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Sekarang permasalahannya, apakah anak Tuhan yang disebut hamba Tuhan tidak memiliki masalah? Semuanya pasti memiliki masalah. Cuma bedanya, anak Tuhan dengan orang yang di luar sana, anak Tuhan bisa menghadapi semuanya itu. Karena apa? Ada roh yang menyertai dia. Ada kuasa yang menyertai dalam hidupnya. Sehingga ada penguasaan diri di dalam hidupnya. Permasalahan apa yang ada di hidup saudara saat ini? Yakin saat ini. Dan imani saat ini. Renungkan saat ini. Semuanya pasti akan ada jalan keluar. Saudara, saya akan bacakan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel,
supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat yang ke-17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya dan berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang itu dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka berperang melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka dengan berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air laut itu, lalu menutup kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan ke tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudaraku yang kekasih, ini adalah gambaran dari hidup kita. Banyak ketakutan yang terjadi di saat itu. Kalau kita baca sebelumnya, dijelaskan bahwa Musa membawa orang Israel dari Mesir dengan jarak yang sangat jauh, dan saat itu dikejar oleh tentara Mesir. Dan pada ujungnya, sampai garis akhir, Musa bertemu dengan laut. Bayangkan saudara, di depan Musa laut, di depan rakyat Israel itu
Tentara Israel itu, orang-orang Israel itu adalah laut. Dan di belakang mereka tentara-tentara orang Mesir yang luar biasa dan begitu banyaknya ingin menghabisi orang-orang Israel itu. Apa yang terjadi? Inilah sebuah permasalahan. Sampai orang Israel itu berkata kepada Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Apakah di Mesir tidak ada tempat untuk mati? Sehingga kamu membawa saya mati di sini. Ya, itulah yang terjadi sampai saat ini, saudaraku. Banyak sekali kita itu adalah anak-anak Tuhan. Hidup kurang percaya, dipimpin oleh Tuhan. Hidup masih di luar, di sana seperti orang-orang di luar. Kurang percaya kepada Tuhan. Di sini adalah gambaran hidup kita. Saat saudara mengalami masalah, tidak ada jalan keluar, ini jawabannya. Bayangkan saudara, di depan Musa dan rakyat Israel itu laut. Mau nggak mau, bunuh diri, mati ke laut, mati. Tidak lari ke laut, tidak masuk ke laut. Mati dibunuh oleh tentara Mesir. Disinilah ditunjukkan kuasa Tuhan. Kalau saudara berbicara soal keselamatan, ketakutan yang sangat luar biasa itu terjadi. Tetapi Musa sebagai hamba Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan, yang memiliki dan mempunyai kekuatan daripada Tuhan, memiliki iman yang kuat. Supaya dia bisa keluar dari permasalahan ini. Apa yang terjadi? Ya, saya ambil yang pertama, yaitu inilah jalan keluar dari masalah. Seandainya saudara memiliki masalah yang besar dalam hidup saudara, lebih-lebih kalian yang masih muda, permasalahan itu banyak. Pelajaran, mungkin percintaan, mungkin sesuatu keinginan yang tidak tersampai, semuanya masalah. Dan saat ini, waktunya kalian semua itu sadar. Tidak ada yang bisa menolong saudara selain daripada Tuhan. Ya. Syarat yang pertama keluar dari permasalahan saat Anda tidak menghadapi masalah, yaitu memiliki iman. Ya. Di dalam ayat 14-15 berfirman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saudara, ini membutuhkan iman yang besar. Bagaimana tongkat bisa membelah laut? Logikanya bagaimana? Tidak ada. Jangankan laut, akuarium yang kecil, saudara pun tidak akan bisa membelah. Tapi Musa memiliki iman, ya, memiliki kepercayaan daripada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, angkat tongkatmu, pukulkan ke laut, maka laut itu akan terbelah. Ya, di sini berbicara tentang memiliki iman. Jadi untuk menghadapi masalah, langkah yang pertama yaitu memiliki iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu saudara iman. Itu yang namanya iman. Kalau saudara terjadi masalah bingung, putus asa, mau lari kemana? Saudara sia-sia jadi orang Kristen. Saudara sia-sia mengikut Yesus. Saudara sia-sia jadi pengikut Kristus. Saudara sia-sia melayani Tuhan. Saudara sia-sia hidup berkumpul bersama dengan orang-orang pilihan Tuhan. Ya, di sini saudara ditunjukkan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang langkah yang pertama, milikilah iman supaya kamu bisa dikuatkan. Kalau dikatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semuanya akan berkata, maunya saya ini cepat permasalahan ini selesai. Saya nggak mau lama-lama. Itu kemauan kita. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang beda. Tuhan selalu melihat. Tuhan mau bekerja kepada orang yang mencintai Tuhan. Benarkah kamu memiliki iman?
Tuhan dikatakan, jika imanmu sebesar biji sawi saja, kamu sanggup memindahkan gunung. Itu langkah yang pertama. Dasar dari untuk keluar dari permasalahan kita, miliki iman. Ya. Yang kedua, di dalam ayat 18 sampai yang ke-20. Saya bacakan. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, di belakang orang Israel, saudara ya. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah yang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga orang yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Itulah yang artinya tadi ya, yang pertama iman. Tidak pernah kita bayangkan tiang awan itu bisa berpindah. Tapi oleh karena kekuatan Tuhan, oleh kepercayaannya, dasar yang kuat ya, di dalam hidup kita ini. Yang penting percaya dulu, kita iman, pasti permasalahan itu akan hilang, akan selesai, dan ada solusi. Yang kedua, tenang. Ya. Bagaimana caranya bisa tenang? Apa artinya tenang itu terus gimana? Bukan tenang berarti diam saja, tidak. Artinya tenang dan ambil langkah berdoa. Jika kamu memiliki permasalahan, jangan pernah lari kepada siapa. Masuk kamar, doa kepada Tuhan. Ayat pendukungnya kita baca dalam 1 Petrus ayat pasal 4 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Kuncinya yang kedua, jika menghadapi permasalahan, jadilah tenang. Kuasai dirimu, jangan pernah emosi. Jangan pernah gegabah dalam menentukan sesuatu. Banyak orang gagal dalam hidupnya karena terlalu cepat menentukan sesuatu. Saat pikiran kalut, mulai emosi naik, pembicaraannya pasti ngawur. Pembicaraan tidak ada bisa kontrol lagi. Maka dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Memang benar. Enak ngomong doa, doa, doa. Tidak bisa. Masalah itu selalu dalam hati kita. Masalah itu serasanya dalam hidup kita. Tidak bisa berdoa. Itu betul. Makanya firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Yang pertama yaitu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Amin. Nah, belajar menguasai diri. Penguasaan diri itu apa? Banyak. Kalau kamu baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-23, itulah buah Roh Kudus yang bisa membantu dalam tetap hidup kita untuk menguasai hidup kita. Ya. Jadi orang Kristen tuh jangan asal-asalan, pokoknya saya datang ke gereja, berdoa memuji. Tidak. Kekristenan itu bukan soal agama. Kekristenan itu adalah soal hubungan. Ikut pengikutan atau pengikut kepada Kristus. Artinya pengikut Kristus. Itulah orang Kristen. Kalau kita orang Kristen seperti ini aja, di luar sana sama. Kita nggak ada bedanya. Kita harus beda dari mereka yang ada di luar. Dikatakan orang dunia dengan orang rohani beda. Bedanya apa? Hidup kita ada penyertaan Roh Kudus. Saudara. Yang kedua, tenang. Dan yang ketiga, ya, kalau menghadapi masalah, langkah yang ketiga, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Serahkan hidupmu, artinya penyerahan total kepada Tuhan. Jangan pernah kamu sok punya pikiran pinter, cerdas, tidak berarti. Itu tidak ada artinya di dalam Tuhan. Semuanya akan gagal.
dan akan membuat permasalahan lebih besar lagi. Ya, kita baca di dalam ayat yang ke-21 sampai 25. Saya lanjutkan. Yaitu jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Dan orang-orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tanah kering. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, Musa pada awalnya berpikir, gak mungkin, ya, mana mungkin laut bisa terbelah. Kalau mengandalkan kekuatan Musa, tidak akan terjadi. Tapi Musa memiliki iman. Maka tongkat itu dipukulkan ke laut. Ya, laut itu terbelah. Dan saudara bisa melihat, kalau mungkin orang luar sana, logikanya tidak mungkin. Ini firman Tuhan, bukan logika. Ya. Ini adalah gambaran bagaimana menghadapi masalah. Kalau Anda tetap mengandalkan kekuatan saudara, saudara tidak akan pernah melihat mujizat. Inilah mujizat yang terjadi. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, kita akan melihat. Biarkan kesempatan Tuhan yang membela kita. Ikuti aja Tuhan. Setelah Anda tadi pertama apa? Yang pertama tadi apa? Tahu? Memiliki iman. Langkah yang kedua, hidup kita dikuasai. Ya, penguasaan diri. Supaya kita tenang. Dan yang ketiga, jangan mengandalkan kekuatan kita. Yaitu kita harus menyerah total. Wis pasrah. Hidupku bukan milikku lagi. Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kita baca di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5 sampai 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi jika ada permasalahan, ya contohnya banyak. Misalnya Anda difitnah, jangan pernah Anda membela diri, saya tidak melakukan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Seperti di Mazmur pasal 35 sampai 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dibalik sama Tuhan. Mungkin lewat orang lain yang akan berbicara. Kebenaran itu akan muncul. Loh, kalau saya nggak membela diri terus gimana? Saya tetap difitnah. Diam, tenang, berdoa. Maka akan terjadi seperti ini. Tuhan akan menunjukkan kebenaran. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Jadi, yang ketiga, jangan pernah pakai gengsi. Ya. Pembelaan diri yang kuat, sampai ngotot, sampai percuma. Itu nggak ada hasilnya. Dalam pengiringan Kristus, kita sering sekali mendapat tekanan. Saudara tidak usah membela. Tetap tenang. Menguasai diri kita. Biarlah Tuhan yang berkarya. Tuhan yang bekerja. Oke. Yang keempat, cepat saja saudara, karena waktunya juga ngejar ini. Yaitu kita baca di dalam yang tadi, Keluaran pasal 14, ayat yang ke-26 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke laut. Ya. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Kuasa Tuhan tetap menyertai. Apa artinya? Yang keempat, bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Pembelaan Tuhan itu dinyatakan. Luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa.
Jangan pernah ada dalam pikiran kita atau hati kita. Biarkan beri kesempatan Tuhan untuk bekerja. Biarkan kesempatan, berikan kesempatan itu kepada Tuhan untuk membela kamu, saudara, kamu semuanya. Ya. Jika terjadi sesuatu pada dirimu, yakin kamu akan melihat kuasa Tuhan. Ayat pendukungnya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jelas sekali firman Tuhan. Jangan pernah khawatir. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Memiliki iman. Langkah yang kedua, jadilah tenang dan berdoa. Yang ketiga, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yang keempat, penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan itu dinyatakan. Amin. Luar biasa. Bersyukurlah kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa pembelaan dari Tuhan itu nyata. Pembelaan dari Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Pembelaan Tuhan itu selalu ada di dalam setiap anak-anaknya. Yang kelima, yang terakhir. Ya, di dalam ayat 30 sampai 31. Kalau tadi Tuhan sudah membereskan semua tentara Israel. Semuanya tentara Mesir, semuanya mati tertelan air laut. Demikian juga kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan bisa mampu menyelesaikan semua permasalahanmu. Kalau tentara Mesir mati, berarti tentara Israel aman. Demikian juga, jika permasalahanmu diselesaikan Tuhan, semuanya akan beres. Ya. Cuman satunya yang tadi yang perlu kita pegang, sejauh mana hidup kita itu kepada Tuhan. Dan yang terakhir ini dinyatakan kemuliaan Tuhan. Yang kelima, kita baca dalam Keluaran 14 ayat yang ke-30 sampai 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Semuanya habis. Selesai. Bersih. Tidak ada kurangnya satupun. Tidak ada belas kasihan. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan, juga percaya kepada Musa hambanya itu. Saudara, luar biasa saat firman pada saat malam hari ini membicarakan sebuah permasalahan. Saya yakin setiap kita punya permasalahan. Tapi ingatlah kelima hal ini. Yang kelima yaitu apa? Kebesaran Tuhan dinyatakan. Jadi dari awal, langkah yang pertama memiliki iman. Yang kedua, tenanglah. Jadikan hidupmu tenang. Supaya kamu bisa berdoa, itu yang penting. Yang ketiga, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yang keempat, Tuhan menyertai. Pembelaan Tuhan itu nyata. Yang kelima, kebesaran itu ditunjukkan kepada kita. Ayat yang menguatkan buat kita semua. Kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Ini ditunjukkan bahwa pembelaan Tuhan itu luar biasa. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jika hidupmu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, maka permasalahan itu tidak akan mampu mengikuti kamu terus. Anggap sebuah permasalahan itu datang, kos. Boleh mampir, tapi jangan nginep. Kalau kos masih nginep, sebagai tamu. Dan saya percaya, setiap permasalahan itu tidak akan menggoncangkan iman. Kalau kamu memiliki hidup dekat dengan Kristus,
Makanya kamu sebagai orang Kristen harus beda dengan orang yang di luar sana. Kristen bukan berarti bukan hubungannya dengan masalah agama. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh mana kamu hidup dengan Tuhan. Dilihat dari situ nanti. Harus memiliki iman. Itu dasarnya. Kalau kamu tidak memiliki iman, sia-sialah hidup. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bisa menjawab semua permasalahanmu yang punya masalah. Lakukan kelima hal ini tadi. Tuhan menolong kita semua. Amin. Puji Tuhan. Thank you for the sermon, Mr. Zaryanto. God will bless your family. God will bless you. Let's sing this song together. This song is like a heartfelt thing. So if we love Jesus, we have to ready to serve Him. Sing this song together. I want to love you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life at all. You die for me, you sacrifice. I want to love you more. You, Jesus, I'll grow up knowing you. I love you, Jesus, I'll grow up serving you. I love you, Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I'll grow up loving you. Ready? I want to love you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life at all. You die for me, you sacrifice. I want to love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, I'll grow up knowing you. I'll never forget, loving you. I'll never forget, I'll grow up loving you.
Lord, thank you for all your blessings that you have given to us. We already done our service today, God. Please bless our church. Please bless our pastors. Please bless our speakers. Please bless our family. We and please bless servant of God. For the member is inside or outside, is to bless them with your anointed Holy Spirit. Let your name be the glorified. Thank you, Lord. We have done. We already done pray. In the name of Jesus, I pray. Amen. God bless you. See you at next week at Chinese service. God bless you. Goodbye. Dadah.